majelis ilmu, di majelis taklim. Jadi orang yang bisa hadir di majelis ilmu itu berarti orang yang oleh Allah dikehendaki akan mendapatkan banyak keberkahan, banyak kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan yang banyak, maka Allah akan memudahkan orang itu memahami agamanya. Jadi proses memahami agamanya akan dipermudah oleh Allah. Walaupun kita semua ini sibuk, saya yakin ya, kita ini jatah waktunya sama 24 jam sehari semalam, dan semua kita sibuk. Tapi alhamdulillah kita termasuk orang yang sibuk tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk mempelajari agama kita. Ya, jadi dengan kesibukan kita, cek. Jadi aja. Cek ya. Di tengah kesibukan kita, alhamdulillah Allah masih memberikan kita hidayah, masih menang ini kekuatan takwanya masih menang. Bagaimana kita ingatkan Bapak Ibu, dalam diri kita ada dua kekuatan yang terus bertanding, yang terus berebut pengaruh gitu. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba. Jadi kita harus selalu sadar ini, dalam jiwa kita ada selalu ada dua kekuatan yang tarik menarik, berebut pengaruh, keret-keretan gitu ya, rebutan mana yang paling kuat. Ya kalau kemudian kita oleh Allah digerakkan ke majelis ilmu, insya Allah yang menang adalah kekuatan takwa, mengalahkan sekian kesibukan. Ditambah lagi kita bersyukur sekali ya, karena ketika kita oleh Allah diberikan hidayah hadir di majelis ilmu, itu berarti kita insya Allah termasuk orang-orang yang hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti silakan dibuka surat 6 ayat 125. Ya, surat 6 ayat 125. Allah dengan tegas sana mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang oleh Allah dikehendaki mendapat hidayah. Jadi orang yang oleh Allah diberi hidayah, itu tandanya apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya, dadanya lapang dengan Islam, mudah, ringan. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka memahami agama kita, mensyiarkan agama kita, itu ringan. Sebaliknya kelanjutan ayatnya kuat mengerikan itu. Apa kata Allah? Wa may yurid ayyudillahu. Dan barang siapa yang Allah jadikan tersesat, yang hidupnya salah arah. Kalau sudah salah arah gak akan sampai di tujuan. Bagaimana tanda orang yang hidupnya salah arah, yang hidupnya salah tujuan? Apa kata Allah? Yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Hatinya sempit, nyesek, seperti sempit dan nyeseknya orang yang mendaki ke langit. Ini menurut ilmu pengetahuan kan, kalau seseorang mendaki ke langit terus akan sampai pada ruangan hampa udara, tidak ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa bernafas. Kalau nggak bisa bernafas, dadanya sesek. Nah, ada orang-orang tertentu, na'udzubillah, yang hatinya itu sama sekali nggak tergerak dengan Islam, bahkan adanya kebencian. Orang pengajian rasa senang, apalagi tidak pengajian merusak kelompok itu kadang-kadang rasa senang. Na'udzubillah, ya bahaya itu. Maka sekali lagi bersyukur kalau ada orang yang senang dengan majelis ilmu, senang dengan syiar Islam, dakwah Islam, insya Allah dia orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Kita satu lagi Bapak Ibu, kita perlu hati-hati. Ini yang tahu masih muda-muda semua nih kayaknya ya. Belum ada yang tua ini, yang sepuh baru saya sama
Bapak-bapak ada 2, ibu-ibu belum ada yang tua, masih 23, 24 kali ini ya. Kita bicara usia. Mohon maaf ya, para ulama itu banyak yang berpendapat ketika usia sudah 40 tahun ke atas, Bapak Ibu, kita perlu hati-hati. Ketika orang sudah 40 tahun ke atas, dunianya masih melampaui akhiratnya, itu bahaya. Itu sangat mengkhawatirkan, mencemaskan. Maksudnya dunianya melampaui akhirat itu, orientasi dia nguber dunia, orientasi ngejar dunia itu masih terlalu dominan dibandingkan dia mengejar akhirat. Nah, ini perlu rototnya melangi gitu bahasa Jawa. Tapi ketika ada seseorang sudah 40 tahun ke atas, akhiratnya lebih dominan, lebih kuat dibandingkan dia ngejar dunia, insya Allah, mudah-mudahan ini alat baik. Bukan berarti kita 40 tahun kemudian nggak boleh bekerja, boleh. Tapi bekerjanya kita ketika sudah 40 tahun ke atas ini, fokusnya adalah akhirat. Bekerjanya fokusnya untuk investasi akhirat. Karena sudah 2/3 umur kita. Sudah mau mikir senang-senang dunia itu sudah berkurang banyak jatahnya. Cukuplah dunia. Ya. Nah, kemudian kalau Allah waktu masih dititip sekian banyak kemudahan, ya orientasikan untuk kebahagiaan di akhirat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa juga kita perbanyak menyampaikan sholawat kita, salam kita untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik, waktunya tidak lama. Insya jam 5 selesai. Dan tadi mulanya sudah ada Allah. Mulanya jam 3, jam 15.45. Kita mulanya jam 16 tadi. Saya sudah sampai sini jam berapa tadi? Kebetulan sebelum sini saya mengisi ada acara Juru Karamanya, langsung sini. Baik, judul hari ini agak lumayan berat ini, tapi bismillah ya. Judulnya adalah amalan yang bisa memperlancar rezeki. Sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini kita pelajari supaya kita lebih sederhana dalam memahami beberapa dalil tentang masalah rezeki saja. Jadi untuk membantu menyederhanakan pemahaman supaya kita juga lebih mudah nanti mengamalkan. Walaupun ini tidak bisa mewakili seluruhnya. Artinya sangat banyak amalan-amalan yang insya Allah dengan izin Allah akan memudahkan rezeki kita. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini nanti mewakili walaupun tidak semuanya. Okay? Next coba Mas, yang pertama. Ini kita pelajari dulu. Ya. Bapak Ibu, rahimakumullah, satu yang harus kita pegang bersama adalah kita ini sebagai umat Islam, apalagi ditambah kita insya Allah orang-orang beriman, nggak boleh kita mengkhawatirkan rezeki, okay? Nggak boleh. Di surat Hud ayat ke-6, okay? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarrah wa mustauda ila akhir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah ada seekor binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Luar biasa ini. Maksudnya kan? Sampai binatang melata, binatang sing gremet yang kadang nggak kelihatan oleh mata kita, itu aja Allah jamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia. Apalagi manusia muslim, apalagi manusia mukmin. Jadi nggak perlu khawatir. Allah menciptakan makhluk termasuk manusia itu sudah satu paket, diciptakan oleh Allah, sudah dilengkapi dengan jatah rezekinya masing-masing. Ini penting. Dan rezeki itu kita sudah sering dengar kata-kata rezeki itu sudah ditata dan rezeki itu tidak akan tertukar. Malaikat yang Allah amanai membagi rizki, malaikat siapa? Mikail. Penghujan, iya, hujan termasuk rezeki. Tapi maksudnya bukan hanya hujan. Malaikat yang Allah amanai untuk membagi rezeki itu kan malaikat Mikail ini. Nggak ada salah alamat lah. Atau oke lah, malaikat membagi rezeki itu aja. Malaikat yang Allah tugaskan membagi rezeki itu nggak akan salah alamat. Maka orang-orang soleh dulu gini. Ketika ada yang mengatakan ini Ali bin Abi Thalib mengatakan yang lainnya, kita sebut orang soleh saja daripada keliru. Orang-orang soleh terdahulu Bapak Ibu, ketika ditanya tentang kenapa hidupnya bisa tenang,
nggak kemerungsung, tidak kemudian galau, tidak apa namanya ya, selain galau itu, pokoknya nggak susah hidupnya. Kan ditanya kenapa sih hidup Anda kok begitu bahagia, begitu tenang? Jawabannya begini, singkat. Ya aku tahu dan aku yakin bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Dan aku juga tahu bahwa amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Maka fokusnya apa? Ya fokusnya dia beramal untuk diri, nggak akan menyusahkan rezeki. Bapak Ibu, mohon maaf ya, keserakahan seseorang untuk menghalangi rezeki orang itu nggak akan mengurangi jatah rezeki orang yang dihalangi itu, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Jadi Allah sudah mentakdirkan, sudah menakar jatahnya si fulan itu sudah dicatat, nggak akan tertukar dan nggak akan berkurang. Dan tidak akan mati seorang hamba, seorang makhluk sebelum jatah rizkinya habis. Nek masih hidup, walaupun mungkin hidupnya koma, belum titik. Di Arab Saudi itu ada pangeran anaknya orang kaya yang koma sudah lebih 17 tahun. Ya, 24 jam dalam sehari tidur, tapi nggak sadar, koma. Dan dia hidup dengan bantuan sekian banyak alat-alat kedokteran. Lebih 17 tahun. Tapi rezekinya masih. Nyatanya Allah masih memberikan hidup walaupun tidak sempurna sebagaimana kita. Nah, dan ini menjadi prinsip kalau kita orang beriman. Rezeki itu, kalau catat baik-baik nih Bapak-bapak terutama, rezeki itu Pak, kita cari dengan cara yang halal, dapatnya sesuai jatah. Dicari dengan cara haram, dapatnya sesuai gitu. Jadi nggak perlu berpikir mencari cara yang haram. Jangan kita termakan provokasi setan yang mengatakan sing haram yang angel pemane sing halal. Nauzubillah, itu provokasi setan tuh. Kalau orang-orang beriman dibalik Pak, yang halal aja banyak, ngapain cari yang haram? Ulangi ya, karena belum saya pernah mengalami kasus seperti ini Pak. Dulu waktu masih ya jadi pejabat gitu, pernah teman bilang, haramnya amal halal. Ya oknum sih teman saya, bukan teman kajian saya ketika kajian. Sing halal sing akeh, ngopo beli sing haram? Kita balik begitu aja. Jadi dia meyakini cari yang haram aja susah. Karena apa? Orbitnya tempat haram gitu loh. Ngupleknya di tempat haram. Bagi kita yang orbitnya di tempat halal, yang halal banyak Bapak Ibu. Banyak betul. Yakin aja. Jadi nggak perlu, jangan pernah berpikir cari yang haram. Nauzubillah. Apalagi dengan yang haram itu bukan hanya makanan Pak ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Sekarang ini umat Islam banyak yang lucu kadang-kadang. Kalau disodorkan makanan minuman haram, marah mereka. Sodori babi, marah, ya kan? Disodori minuman keras, marah. Bahkan ini ada festival makanan non halal di mana ini? Paragon ya, diprotes umat Islam. Kalau urusan makanan minuman haram, banyak yang marah. Tapi kalau duit haram, kenapa pada diem? Ayo, padahal sama haramnya. Buktinya apa? Mohon maaf ya, pemilu kemarin berapa masyarakat kita yang terima uang haram dan diem? Tiap pemilu, mau pemilu legislatif, mau pemilu presiden, mau pemilu bupati apa-apa, itu banyak yang terima uang haram, diem. Riswah, suap, sogok, beli suara, ada nggak? Iya, kenapa pada diem? Sama-sama haramnya. Mohon maaf ini. Banyak orang nggak sadar ketika bekerja, dia bekerja tempat haram, yang di situ ada ribanya, di situ ada riswah suap menyuapnya, di situ ada manipulasinya, tapi dia santai. Kenapa? Yang diterima duit, gitu. Bukan makanan. Padahal sama-sama haramnya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Duit haram sama hukum haramnya dengan makanan haram sama-sama haram gitu. Jadi jangan karena pas makanan haram teriak-teriak, duit haram diem, nauzubillah. Ini oknum aja deh, 1-2 gitu. Tapi kok banyak gitu ya? Iya Bapak Ibu. Tuh saya alami kok. Alami gimana? Kemarin kan saya ngewangi teman-teman jadi calon. Malam coblosan itu banyak kader-kader di lapangan telepon, Ustaz ini kalau nggak dikasih kami nggak akan nyoblos. Gue rasanya nyoblos, saya bilang gitu. Kami kalau nggak dikasih sama Ustaz, kami akan alihkan dukungan, alihkan saja.
nggak masalah. Jadi bagi saya nggak dipilih nggak apa-apa. Gitu. Dan saya dulu jadi mundur, jadi ngewangi, pilih. Nek setuju pilih, nggak setuju nggak akan dipilih. Saya terima betul Bapak Ibu dari kader saya sendiri. Kalau nggak ini jangan masuk sini Ustaz, kalau Ustaz nggak ngasih, kami nggak pilih Ustaz. Kalau kami nggak ngasih, kami lakukan hubungan, ya silahkan. Nah kalau saya lakukan itu, justru apa bedanya kita dengan yang lain? Sama-sama suap kan? Padahal ar-rashi wal muntashi, yang nyuap sama yang disuap, nggak sama. Nah ini penting bagi kita. Maka sekali lagi, rezeki sudah Allah takar, sudah Allah jatah, semua makhluk Allah dikasih. Dicari dengan cara halal dapat sesuai jatah, dicari cara haram dapat sesuai jatah. Bahkan kalau kita konsisten nyarinya dengan cara halal, Allah akan tambahkan ziyadah. Apa ziyadahnya? Barokah. Akan ada bonus keberkahan di situ. Ya. Kalau cari dengan cara yang tidak halal, Allah cabut keberkahannya. Ketoke akeh tapi gak nyukupi. Ketoke akeh tapi tidak membahagiakan. Ketoke akeh tapi banyak masalah. Nauzubillah. Cabut keberkahan. Nah maka hari ini pelan-pelan kita akan pelajari amalan apa saja. Ya, sekali lagi ini tidak semuanya, hanya sebagian. Amalan-amalan insya Allah kalau kita lakukan, maka Allah akan berikan ziyadatul barokah, tambahan berkah dalam rezeki kita. Jadi tambah lancar. Mungkin kita nggak akan dapat harta yang banyak, tapi cukup. Daripada banyak nggak cukup, Bapak pilih mana nih? Pilihannya cuma dua, jangan pilih yang lain ya. Pilihan A, banyak tapi selalu kurang, dengan sedikit tapi mencukupi. Gak ada pilihan ketiga, banyak dan mencukupi. Gak ada. Pilih yang mencukupi kan? Ya, pilih yang mencukupi. Karena ada orang dapat banyak tapi nggak cukup. Ada yang nggak terlalu banyak tapi cukup. Gitu. Nah, pertama amalan itu next. Yang pertama adalah ketakwaan. Jadi kalau pengen rezekinya tambah barokah, tambah lancar, tambah deres gitu ya, tambah deres rezekinya, pertama dan utama adalah masalah takwa. Allah mengendiko ya, Allah mengendiko itu di surat At-Talaq ayat 2 ayat 3. Banyak pelanjutan ayatnya banyak banget tuh ya, yang tentang rezeki. Kita ambil 2 ayat ini saja. Di surat At-Talaq ayat 2 ayat 3 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari semua masalah hidupnya. Masalah apa, Pak? Ada yang nggak punya masalah nggak, Pak? Semua punya masalah, ya? Semua punya masalah masing-masing. Jangan dikira orang nggak punya masalah. Oh, enak ya guys. Dari tewake nanti masalah. Orang punya duit banyak juga punya masalah, Pak. Betul nggak, Pak? Dulu, Pak, kita ngalami ya. Waktu nggak punya duit, kita masalahnya ya artu apa-apa gak iso gitu ya. Waktu usahanya maju punya duit, punya masalah nggak? Punya, Pak. Contoh begitu laporan pajak kayak piye, masalah juga itu. Yang harus kita laporkan dengan baik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, ya, semua problem hidup akan Allah berikan solusinya ketika kita bagus ketakwaannya. Nah, kelanjutannya wa yarzuqhu, selain jalan keluar dari masalah hidupnya, Allah akan memberikannya kepada orang itu, memberikan kepada orang itu rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita kemarin baru saja melalui peristiwa memperingati peristiwa besar Idul Adha ya. Di Idul Adha itu kan ada hikmah besar dari perjalanan Siti Hajar dengan Ismail ketika dulu di Makkah awal-awal ini. Bagaimana yang kemudian sekarang menjadi ritual ibadah haji dan umrah sa'i itu. Perhatikan, Siti Hajar Bapak Ibu, semuanya paham. Lari-larinya dalam rangka mencari air dari mana ke mana.
Sofa, Marwah. Marwah, Sofa. Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Berapa kali? 7 kali. Tapi pada akhirnya Allah memberikan rezeki di mana? Di Sofa apa di Marwah? Bukan di Sofa, bukan di Marwah. Di mana? Di dekat kakinya Ismail, di dekat Ka'bah itu. Di sana-sana nggak, Pak? Gak ada yang nyangka kalau kemudian keluarnya Zam-Zam yang merupakan rezeki dari Allah yang dinikmati seluruh makhluk sampai hari ini dan mungkin sampai hari kiamat nanti, insya Allah, itu ternyata bukan dari ikhtiarnya Hajar dari Sofa Marwah, ternyata tempat yang lain. Jadi Allah itu sangat maha mampu, Bapak Ibu, memberikan kepada kita rezeki dari sumber yang kita nggak nyangka sebelumnya. Walaupun kerja kita di tempat A, tempat B, bisa jadi rezekinya di tempat C. Paham nggak? Kita mungkin kerjanya di Ahmad Dahlan, Pak. Tapi apakah rezeki kita hanya dari sini? Enggak, bisa jadi dari yang lain. Maka tugas kita itu ya, tugas kita kayak si Hajar, udah tugasnya saya aja. Kerjaannya terus ikhtiar, tugasnya ikhtiar sebaik mungkin, ikhlas karena Allah, niat ibadah, profesional gitu ya. Selebihnya serahkan sama Allah. Rezekinya Allah yang ngatur. Ibu bekerja boleh enggak? Ya. Saya dengan izin Allah, alhamdulillah bulan kemarin, bulan Zulhijjah itu dapat order kurma, cukup lumayan lah dari pengusaha. Alhamdulillah kita tunaikan, pokoknya kita bismillah, karena ini bisnis barang yang baik, kurma kan barang yang baik, yang pesan juga orang yang baik, ya, pengusaha muslim. Saya pulangnya juga dari distributor yang juga orangnya baik, bahkan distributor ini punya nazar, punya cita-cita seumur hidupnya, Allah kabulkan baru kemarin. Dia saya bikin status, ya Allah, akhirnya aku bisa korban sapi. Dia itu punya cita-cita, pokoknya pengen korban sapi utuh, seekor untuk satu keluarga dia. Dan terkabul dengan izin Allah melalui wasilah perantara pesanan kami ini. Ya untungnya bisa lebih sapi dipakai korban, bayangin. Nah, kita ikhtiar sebaik mungkin, saya usahakan tepat waktu, walaupun kadang sampai bundas-bundas Pak. Sudah kita pack sekilo dan dapat 5 kuintal tangan semut gitu kan. Maka kita bukain lagi, kita kipasi semutnya supaya semutnya pergi. Akhirnya kita beli, udah pokoknya sampai itu, sampai saya nambah tenaga tukang bumbu nimbangi cuma 1 orang saya. Yang paling amanah, gak oleh timbangannya gak pas gitu. Mulai keporong menjuri sak biji 2 biji gambar daripada kita kurang. Nah begitu kita sudah sesuai dengan itu, walaupun bundas-bundas, alhamdulillah Bapak Ibu, pesanan selesai, dapat lagi pesanan lagi. Kali pesanan, saya pesan kurma muda, dapat kurma muda ini. Kalau kurma tua, kurma yang udah matang itu gampang. Kurma muda ini susah, kenapa? Dari freezer ke freezer nih, harus di freezer nih, keluar freezer lebih 5 hari Pak, udah busuk nih. Jadi alhamdulillah saya juga, aduh di mana ya? Kemudian kita tanya-tanya, alhamdulillah dapat lagi. Ya nggak banyak sih Pak, cuman 2 kintal, 3 kintal kan lumayan, untung taruhlah 2 juta, 3 juta kan lumayan gitu untuk operasional dakwah kita. Kalau kita yakin dengan caranya Allah, ya, meyakini belajar menjadi orang yang takwa. Orang takwa gimana sih Bu? Hati-hati. Takwa itu seperti apa? Umar bin Khattab ketika ditanya tentang takwa, beliau kan bertanya kurang lebih begini, kalau Anda melewati sebuah jalan yang banyak duri-durinya, apa yang akan Anda lakukan? Apakah hati-hati? Itulah takwa. Jadi takwa menurut Umar bin Khattab adalah sifat hati-hati. Hati-hati bila rezeki ini sembarangan. Kalau tujuan ayo dijupuk. Kalau tujuan ayo ojo. Nek kerja ya cukup waktu gitu. Kami di karyawan BMT dan BPR Syariah kami, Bapak Ibu, kami motivasi jadi pengusaha semua. Tapi jangan menzalimi jam kerja. Nek jam kerja, jam kantor, kontrak dengan itu jam 7.30 atau jam 8 sampai jam 4 sore itu kontrak dengan BMT. Ya jam itu jangan nawarkan produk yang lain. Zalim namanya. Sebelum kerja dan setelah kerja atau hari libur itu baru bebas. Silakan. Mau bisnis apapun, es teh jumbo, es teh mungil, silakan. Tapi di luar jam. Gitu.
Mau bisnis Senin siapa? Silahkan, tapi di luar jam. Ini caranya begitu. Kalau kita kerja sama orang, dari gaji sama orang, tapi di jam kerja yang kita kontra dengan dia, kok kita mengerjakan pekerjaan orang lain? Dolim namanya. Dolim. Kita itu udah dicabut keberkahan, nggak takwa dan nggak hati-hati, itu contoh. Gitu. Hati-hati. Terus kemarin ada teman yang Idul Adha, kebetulan dekat dengan saya tegur juga. Dia nggak hati-hati. Dan gimana? Ada seseorang menawar kambing dia, proses tawar menawar belum selesai, dibeli sama orang, dikasih. Tak tegur, Mas, jenengan salah. Nggak boleh kita menjual barang yang masih dalam penawaran orang lain sebelum ada keputusan iya atau tidak. Gitu. Oh, mata iya. Jadi orang bisnis itu harus paham fikih muamalah supaya dia tidak jatuh kepada sesuatu yang salah. Jadi ini penting. Di ayat yang lain Bapak Ibu kita sudah paham juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahu ta'ala. Seandainya penduduk di sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, lamnya lam akid, lam pendek, pasti kata Allah akan kami bukakan bagi mereka barokatin minas sama'i wal ardh, berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Jadi kalau pengen barokah, pengen lancar, pengen ngeremboko, pengen nyukupi, nyurakapi rezekinya, takwa kuncinya. Takwa yang paling sederhana maknanya adalah ngati, ojo sampai nabrak larangannya Gusti dan Kanjeng Nabi. Hati-hati, cari rezekinya yang hati-hati. Jangan nyerempet-nyerempet bahaya, jangan nyerempet-nyerempet barang haram. Saya kemarin Bapak Ibu, alhamdulillah ditegur istri saya terima kasih sekali dan bersyukur ya Allah gitu. Sederhana, orang lihat mungkin ceritanya saya kan sering bikin video-video promosi marketing umroh lah. Saya juga nggak mesti bikin sendiri karena kemampuan dan juga waktu. Saya kadang nyari di TikTok, nyari di Instagram, dan dapatlah video bagus. Ada tema yang cukup bagus disampaikan dalam video pendek 30 detik, bagus nih. Karena saya downloadnya pada subuh tuh Pak, pada subuh saya download, saya kasih tempel stiker logonya biru saya, nah, tempel di pojok, gitu. Saya nggak mikir sama sekali, oh ini tak kasih gitu. Habis itu tak share di grup. Istri saya di grup itu, terus jadi saya, Biafan, Abi kok nge-share video, logonya, nutupi logonya yang bikin video. Tapi ya, cek aja dia. Ternyata betul. Jadi saya nempelkan logo itu ternyata nggak saya sadari itu nempeli logonya yang bikin video. Makanya kemudian tak tarik videonya, tak share dengan tanpa ada tempelan logo sama sekali. Karena ini bukan bikinan saya. Alhamdulillah. Habis itu istri saya, alhamdulillah ini lebih aman bi. Jadi jangan mengklaim milik orang lain jadi milik kita. Gitu. Alhamdulillah. Jadi kelihatannya kecil begitu, tapi bisa berujung panjang itu kalau kita nggak lihat. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang yang hati-hati. Pokoknya isoi, ojo sampai nyerempet, bahaya lah. Bahaya itu apa? Ya yang dilarang Allah, dilarang Rasulullah SAW itu pasti bahaya. Baik dalam urusan rezeki Bu ya. Nah, saya nyaranin buat ibu-ibu yang jualan bensin eceran. Saran saya, kalau Anda nggak yakin 1 liter, jangan kata 1 liter. 1 botol aja, lebih aman. Saya jualnya betulan, masa botol sementan gitu. 1 liter, ya kurang lebih lah. Tapi ini jualnya saya botol ya, angkatnya jangan liter ya. Gitu. Oke. Sekarang ini betul Bu, nyari pedagang jujur itu berat kan? Karena memang pahalanya pedagang jujur itu betul-betul berat, betul-betul tinggi ya. Menurut saya Bu, pernah terjadi, ini terjadi di pasar. Saya nawar buah pedagang di pasar, dia dengan pedagangnya harganya waktu itu berapa saya lupa, pokoknya kita buat misalkan 2.500 misalnya.
Terus ada pembeli lain datang nawar, si pedagang ini naikkan harga. Sebetulnya saya diam aja nggak apa-apa, mau dinaikin uang itu sama transaksi kan beda. Sama saya kena 2,5, sama dia mungkin kena 3.000 kan nggak apa-apa. Kan beda pembeli beda akad. Saya diam sebetulnya. Cuman kemudian saya menjadi tidak diam ketika si pedagangnya dusta. Dusta gimana? Niki bu, 3.000, bapak ini 3.000. Saya bilang, lo rawu 500, tahu gini. Seandainya bapaknya diam 3.000 bu, selesai. Dia bisa dibayar 3.000, gitu, dapat untung lebih tinggi, nggak perlu dusta. Tapi saya terpaksa ngomong karena dia dusta. Masa saya biarin orang dusta di depan saya? Dia dusta gimana? Dia nunjuk saya, ngomong saya juga 3.000, padahal saya 2,5 gitu. Dusta kan? Justru akhirnya dia dapatnya 2,5 juga. Oh bapak lurus tengah udah menang Pak Beli. Misalnya dia tadi nggak usah dusta gitu, mungkin dapatnya lebih tinggi. Jadi kurang hati-hati ini, kurang hati-hati. Baik Pak ya. Baik. Next Mas, kita cepatkan ini. Yang kedua, rezeki akan bertambah ketika kita banyak bersyukur. Oh ini pun ayat pun kelompok lah. Ya. Surat Ibrahim ya, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi. Cuman makna syukur itu Bapak Ibu yang harus kita pahami. Kalau dikupas ini akan sangat panjang. Syukur itu bukan berarti sekedar alhamdulillah, bukan begitu. Itu syukur tapi bil lisan. Hanya bagian dari syukur. Syukur itu lebih dari sekedar mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah salah satu bentuk syukur, syukur dengan lisan. Tapi ada syukur dalam bentuk yang lain yang lebih berat, yaitu bagaimana? Menggunakan nikmat dari Allah untuk mentaatinya, itulah syukur. Jadi seseorang Bapak Ibu dikatakan dia syukur kepada Allah, ahli syukur, abdan syakura, kalau nikmat yang diterima dari Allah dipakai untuk mentaati Allah, bukan untuk maksiat, itu syukur namanya. Orang dikasih Allah rezeki berupa harta banyak, hartanya dipakai taat, pakai umroh, pakai haji, pakai wakaf, pakai zakat, pakai infak, pokoknya dalam rangka ketaatan, itu syukur namanya. Nah, gue maksiat, di momentum nih karaoke sing NLC Raja Tomo misalkan gitu ya, atau tinggu apa gitu, karaoke keluarga betul-betul Islami gitu mungkin bisa aja. Gak semua karaoke jelek dulu ya. Karaoke di rumah jadi nyanyi sama istri ya. Lagunya sing kira-kira lagu sing api-api gitu ya, kan gak apa-apa, suami istri aja di dalam kamar. Kalau dipakai untuk maksiat ya nggak syukur. Walaupun lisannya mengucapkan alhamdulillah, kurang sempurna syukur. Nah, kalau pengen barokah rezekinya, lancar rezekinya, kalau dapat rezeki disyukuri. Caranya bagaimana? Gunakan rezekinya untuk taat pada Allah. Oh, ini ada haknya fakir miskin tunaikan. Ini ada haknya orang-orang yang memang berjasa pada kita. Misalkan ada buruh sama karyawan kita, jangan sampai bayar gajinya telat. Jangan kemudian ini tak endapkan sehari ini gajinya bisa menghasilkan sekian, oh jangan. Nabi sudah berpesan kan, tunaikan upah buruhmu sebelum kering. Akadnya jelas, kerja di Ahmad Dahlan, gajian tanggal satu. Tanggal satunya akad, jangan ditunda dua, nggak bisa sebelum tanggal hari akad. Lebih baik dipercepat, lebih baik daripada ditunda. Jadi kalau sampai menunda, ini ada satu kisah loh, ada satu kisah di zaman sahabat atau tabi'in saya lupa. Itu ada seorang karyawan buruh kerja sama orang soleh. Pada saat sore mau ngambil ini upahnya, itu karena dia tergesa-gesa, antri kan pekerjaannya banyak, dia nggak sabar antri ngambil upahnya. Akhirnya dia pergi dan setelah itu nggak kerja lagi selama sekian tahun. Si juraganya itu kan akhirnya ini gajinya si fulan kemana nggak diambil. Setelah beberapa hari nggak jelas, akhirnya gaji ini dibelikanlah domba, dibelikan kambing, dipelihara sama dia. Terus beranaknya jadi banyak. Begitu suatu saat beberapa tahun kemudian buruh itu datang lagi. Saya datang mau ambil gaji saya dulu katanya itu. Kata si orang soleh yang jadi majikannya itu gajimu. Yang mana itu kambing? Jangan ngeledek gitu. Iya itu dulu gajimu. Karena di sini nggak mau ambil, tak belikan kambing. Sekarang berapa pindah ambil semua itu gaji. Itu orang soleh begitu. Jangan dulu nggak diambil, saya harus nongkrongnya saya bukan begitu. Nah istilah apa hangus gitu.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita tepat janji, ini dasar populernya. Ngapun lagi, saya jujur ini agak pahit betulnya, tapi saya paling jujur. Dalam muamalah bisnis itu, saya kadang-kadang malu dengan Cina. Saya jujur saja, sampai hari ini mitra bisnis saya ada beberapa orang Cina. Tiap Senin sama Jumat saya transaksi. Bapak Ibu, perjanjian saya dengan beliau itu sepekan sekali modal saya kembali. Tiap pekan modal saya kembali dengan bagi hasil. Jadi dia join sama saya untuk sebuah bisnis. Nah, tiap pekan saya dikasih modal kembali, kemudian bagi hasilnya. Nanti kalau mau masuk lagi, oke. Nggak masuk lagi, nggak apa-apa. Tiap pekan terus. Senin saya masuk, Jumat dia kembali. Bayangin Bapak Ibu. Kemarin, hari pekan kemarin, saya posisi perjalanan ngisi pengajian ke Sukarjo, kemudian ada acara Karanganyar, terus malamnya di Seragen. Habis itu saya pulang sampai rumah sudah dini hari. Paginya saya berangkat ke Solo lagi, nggak ketemu. Dia nganter itu uang tunai ke rumah, uang lebih. Hari Sabtu itu Bang Ibu dia antar sama dia tunai. Ini pokoknya saya berikan dulu. Nanti kalau Bapak mau masuk lagi Senin silakan, enggak apa. Dia antar dari Jogja. Bayangin. Dalam rangka nempatin janji itu. Sementara teman kita kadang-kadang wes jile wae ditagih hilang. HP ini gak aktif. Padahal nang omah tutupan. Itikannya nggak baik. Ada banyak saya begini nih. Banyak. Bahkan ada seorang aktivis secara aktif dong, dia juga ikut kajian di masjid, juga ikut aksi bela Palestina macam-macam ikut, pinjam mobil sampai hari ini nggak kembali. Avanza sejak 2000 sebelum Covid itu berarti 2020-an ya. Bayangin Pak, mohon maaf oknum ya. Artinya apa? Artinya memang orang yang kemudian nggak bersyukur ya ditutup sama Allah pintu-pintunya. Artinya nanti akan ada peluang-peluang yang kemudian menjadi makin sempit gitu, karena orang jadi banyak yang takon gitu. Maka tunaikan. Kalau sudah dapat rezeki, sudah nisab, ya tunaikan zakatnya. Kalau belum nisab, latihan dengan infak. Salah satu bentuk syukur kita. Dan bersyukur yang apa? Tepat janji. Janji ya janji. Ya. Ini saya masuk lagi. Jumat besok, coba dia. Biasanya kalau Jumat transfer, kalau nggak transfer, Sabtunya dia ngabari, Pak ini nggak sempat transfer, besok saya akan tunai. Nah, ini aja. Padahal Senin masuk lagi gitu. Tapi mau janjinya begitu gimana lagi? Iya, ya begitu. Next. Ya, yang keempat, rizki karena istighfar. Wah ini dahsyat nih. Ini dahsyat. Jadi di surat Nuh ya, surat Nuh ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidarara dan seterusnya. Ya. Jadi maka mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, banyak-banyak istighfar. Dengan istighfar itu Allah akan menurunkan hujan yang lebat dan memperbanyak harta serta keturunan, rezeki. Jadi Bapak Ibu, kita amalan yang ringan tapi dahsyat rezeki, dahsyat pengaruhnya pada rezeki apa? Salah satunya istighfar. Mulai sekarang Bapak Ibu biasakan kalau sambil kerja istighfar, sambil setir istighfar, sambil di kantor istighfar. Bapak Ibu ingat gak kisahnya seorang penjual roti di zaman Imam ya Pak? Ibnu Hanbal. Ingat kan? Beliau apa amalannya? Istighfar, terus istighfar, gitu kan? Jadi ceritanya kan dia itu punya cita-cita sebelum meninggal pengen bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Qadarullah suatu malam ada seorang musafir mampir di masjid, nggak boleh sama yang ngurus masjid di dalam, suruh di luar nggak boleh lagi, suruh keluar, suruh nggak boleh tinggal di masjid. Pedagang roti melihat, kemudian dipanggil, silakan mampir ke sini Tuan. Kalau Tuan berkenan, itu pojokan toko saya ada yang longgar, silakan istirahat di situ. Beliau istirahat di sana, sambil istirahat si musafir ini melihat si tukang roti sambil ngapuk rotinya, bibirnya nggak pernah berhenti, terus kumat kami. Ditanya, mohon maaf Anda membaca apa? Istighfar. Sejak kapan? Sudah lama. Apa
Apa yang Anda dapat dengan mengamalkan istighfar? Dia mengatakan hampir semua doa saya dijawab Allah kecuali satu. Apa itu? Saya itu masih punya satu keinginan yang belum dikabulkan Allah. Sebelum saya mati, saya pengen bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Apa? Saya Ahmad bin Hanbal kata gitu. Jadi ternyata tamu yang musafir yang diusir orang masjid tadi, yang akhirnya di toko dia itu Ahmad bin. Itulah cara Allah mengabulkan doanya. Allahu Akbar, dia peluk dan dia nangis. Itu ternyata istighfar itu, Pak, melancarkan rezeki, melancarkan hajat. Makanya yang kira-kira punya cita-cita yang belum, termasuk ketika suatu ketika ada seorang tabi'in ditanya, ada 3 penanya bertanya pada satu orang soleh, jawabannya sama. Satu bertanya, ya Syekh, kampung kami sudah lama tidak turun hujan, kekeringan ini, amal apa yang harus kami lakukan? Istighfar, gitu kan? Yang satu bertanya lagi, ya Syekh, kami sudah lama menikah tapi belum punya keturunan, apa yang kami lakukan? Istighfar. Yang ketiga pertanyaannya lagi, jawabannya istighfar. Jadi ternyata istighfar itu dahsyat. Berapa kali? Kalau Rasul mencontohkan sehari minimal 70 atau 100. Kita harus lebih banyak karena kita belum ada garansi bagaimana Rasulullah Muhammad SAW kan? Beliau digaransi surga, kita belum. Dan istighfar itu kan banyak itu jenisnya. Yang dari pendek, paling pendek astagfirullah sampai puncaknya sayyidul istighfar. Mau diamalin aja. Ternyata memang luar biasa tuh, luar biasa. Dahsyat banget. Buktikan aja. Panjenengan coba istiqomahkan, melazimkan, mendawamkan istighfar. Udah jujur banyak 40 hari dulu deh. Ini 40 hari ini challenge aja. 40 dino, kayak target sedina istighfar ping 1000 misalnya. Pokoknya sore sedino minimal ping 1000. Coba aja 40 hari. Kira-kira ada perubahan nggak nanti? Saya yakin ada. Saya yakin ada. Efek yang paling nampak itu, Pak, saya merasakan enggak. Insya Allah kita jadi orang yang lebih itu, nggak mudah marah. Saya jujur aja cerita, dulu saya tuh orangnya kalau di jalan tuh, Pak, gampang tersinggung gitu. Numpak mobil atau motor gitu, ada disalip itu nesu. Kita nono Pak kecil. Dulu, Pak, dulu. Sekarang insya Allah enggak lah. Sekarang disalip itu ya. Iku rasa hati gitu. Ya nek kira-kira iso tak tututi nek iso ya wis gitu. Nek dulu itu udah kalau belum sampai kekejar itu ya dulu. Saya jujur aja dulu gitu. Bahkan pernah saya itu, Pak, disalip di depan Kabupaten Sukoharjo itu tak kejar itu sampai ke Selatan Pro 5 itu. Padahal jalur ramai itu. Ya jadinya wong kobong dia sih. Dulu. Nah, kemudian ini nasihat dari ustaz saya, udah banyak istighfar. Kemudian saya belajar untuk memperbanyak istighfar sambil setir istighfar. Ternyata efeknya, Pak, insya Allah ukuran saya rotok tambah sabar sidik gitu dibandingkan sebelumnya. Jadi sekarang jadikan mau nyalip saya, monggo gitu ya. Kalau dulu boleh nyalipi kok kiwo, wes. Nah, Bapak Ibu yang sekarang merasa agak kurang sabaran, dicoba. Amalannya deh ini. Termasuk yang sekarang kok dagangannya ratek lancar, gajinya ratek lancar, bonusnya ratek lancar. Nah, banyak istighfar insyaallah ya. Allah bisa. Oke. Ayatnya jelas dari Quran. Next. Berikutnya nikah dan ya otomatis berumah tangga ya. Ada yang masih bujang di sini? Nikah itu melancarkan rezeki. Jadi yang mas-mas ada yang masih bujang? Ada? Waduh, wah belajar hilang mata nih. Soal geger ngerti rasanya. Menikah itu sangat dianjurkan. Ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'afal yatazawwaj. Wahai anak muda, jika kalian sudah memiliki kemampuan maka segera menikah. Oke. Menikah makin cepat makin baik. Ibu, dalam Islam ada 3 tergesa-gesa, menyegerakan maksudnya. Ada 3 amal yang dianjurkan disegerakan, jangan ditunda. 1, menguburkan jenazah. Nek siap segera. Yang kedua, qadha udain, bayar utang.
Bila jatuh tempo tanggal 10 jatuh tempo, tanggal loro enek bayar. Belum masih kurang 8 hari. Kalau sudah ada, bayarkan. Jangan menunda jatuh tempo kalau memang sudah ada. Lebih awal lebih baik. Yang ketiga apa? Nikah. Jadi kalau memang sudah ada calonnya, sudah siap secara fisik, mental, sebagainya, masalah berapa gajinya itu urusan nanti tuh. Boleh percaya boleh nggak? Saya dulu menikah pendapatan bukan gaji pak, saya swasta pak, nggak kerja sama perusahaan, nggak kerja sama apalagi PNS enggak. Saya kerjanya swasta, serabutan. Berapa penghasilan saya? 40.000 tahun 93. 40.000. Itu pun nggak mesti naik turun. Maka ketika dan waktu itu mahar saya nilainya hanya 30.000. Mahar saya cuma kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kitab hadis sahih. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu tak beli di Sriwedari, tak bungkus rapi, tak lainnya pita warna ungu, gitu kan? Buat mahar istri saya maharnya 30.000. Nikah sepatu pinjem, jas dan celana pinjem, yang tidak cuma anduk sama kendal. Pinjem itu untuk walimahnya bapak yang ngurusin, tapi serah-serahnya saya untuk cekelan ngangkat-ngangkat mau cekelan diri. Saya cekelan 500.000 pinjem juga. Yang tak pakai untuk kontrak. Jadi kontrak habis nikah itu saya pinjem. Jadi saya itu nikah bermodal utang. Yang nggak utang cuma mahar. Alhamdulillah dengan izin Allah ya. Karena niatnya kita pengen menjaga diri, pengen ngamalin sunnah, walaupun harus mengalami jatuh bangun, dengan izin Allah sekarang sudah alhamdulillah. Makanya ketika anak saya yang perempuan 2 bapak ibu, pertama kedua, alhamdulillah sudah menikah semua. Ya, yang pertama lulus, kemudian ikut ujian calon dosen, diterima sebetulnya, tapi begitu mau daftar ulang ada yang lama. Kemudian saya minta udah nikah dulu. Nanti kuliah S2 belakangan. Alhamdulillah. Yang kedua, dinikahi, ya, dilamar sama karyawan saya yang baru kontrak, baru training 2 bulan. Jadi BMT saya, Baitul Malnya, itu Ustadz Pardi, direkturnya, itu punya karyawan training 2 bulan, lulusan Libya, training 2 bulan jadi karyawan Baitul Mal. Dia bilang, karyawan kita, saya belum pernah ketemu sama jelas, saya ketemu jalan ke kantor saya. Kita punya karyawan baru, Ustadz gini, soleh orangnya, soleh. Coba kita ketemu. Nah, ketemu di warung, saya jajaki, saya obrol, terus saya telusur keluarganya, baik. Ntar tolong dibantu proses sama anak saya. Alhamdulillah seminggu kemudian lamaran. Kuliahnya sekarang beda 1, belum selesai. Jadi tak tanya ke Mas, ini syukurannya bi kapan? Bi syukurannya nyuruh izin, nanti saya tunggu wisuda aja dulu. Jadi wisuda sekarang syukuran nikah, ya udah. Sekarang udah nikah. Dan nikahnya ceritanya di KUA, cuma undang aja nggak pak? Begitu nikah di KUA, Pak RT dan tokoh kita undang, habis itu ngasih sedekah ke RT, sudah. Nanti nikah syukurannya kalau dia sudah lulus. Gajinya berapa? Pas nikah kemarin, gede gaji anak saya. Gak apa-apa, urusan gaji nanti Allah yang ngasih. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Dan menikah itu melancarkan rezeki. Gak percaya, nikah. Logika orang yang belum menikah, kalau logikanya bukan logika iman, aku mangan dewe sekali mangan 20.000, terus 3.000, wong loro 120.000, sedina berarti 120. Itu logika matematika kita. Aslinya nanti nggak akan seperti itu, lebih hemat, betul nggak? Dan barokah. Yang penting syaratnya nikah yang akan memperlancar rezeki itu salah satu niatnya benar, niatnya ibadah, menjaga diri dari kemaksiatan. Yang kedua caranya benar, jangan pakai pacaran-pacaran, ya, caranya benar, ya. Dan yang ketiga nanti proses berikutnya ya menjaga pernikahannya agar tetap lurus jalan di jalan Allah. Insya Allah rezekinya lancar. Itu ya. Dulu waktu ngelamar saya ditanya sama bapak, kan di Jakarta Bu. Istri saya kuliah semester 4, saya semester 2. Jadi waktu menikah saya 20 tahun Pak, istri saya 22 tahun. Saya semester 2, istri semester 4. Jadi sekolah aja semester 2 lulus nikah saya.
Ditanya bapak, ini arep mangan uang, arep opene uang, arep kok pakane apa? Saya jawabnya ya rada santai. Ya mungkin ada mie ayam, atau bahas mie ayam, jual bakso, jual sesuatu, bah, bukan saya gitu. Saya kan betul, bah, saya jangan di marahan gitu. Nah, udah alhamdulillah sampai sekarang. Jadi saya pindah kontrakan 7 kali, dan semuanya cari yang gratis, sama kalau nggak rumah angker. Nah, itu saya kontrak ada asal di rumah angker, seneng saya, berarti mesti murah, betul. Alhamdulillah ya. Jadi marbot masjid pernah, nunggu rumah kosong ditinggal ke Jakarta pernah, nunggu rumah angker yang begitu, yang rumah baru, yang bangun rumah nggak berani nempati karena banyak hantunya katanya. Dan saya merasakan di situ banyak kejadian aneh, ada ular, ada macam-macam. Tapi saya di situ 2 tahun waktu itu, dan baru bisa bikin rumah kecil-kecilan setelah pindah 7 kali kontrakan. Alhamdulillah. Sampai dulu ibu katanya kayak kucing gitu. Wallah gitu. Jadi nikah ya, Bismillah nikah. Ya, jadinya jelas surat Quran lagi Allah mengatakan, nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka miskin, Allah yang akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Oke. Syarat kita dulu, niatnya benar, caranya benar. Ya, jangan ada yang meset ini. Niat nikah karena ibadah pada Allah, cara nikahnya benar, jangan cara yang salah. Next. Oke. Punya anak juga rezeki Bapak Ibu, jadi jangan takut punya anak ya. Yang penting punya anaknya benar. Quran semua yang bicara ini ya, Allah artinya ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami Allah yang memberikan rezeki pada mereka dan juga kepada kamu. Gitu. Artinya kalau Bapak Ibu mau KB, alasan KB-nya jangan karena takut raiso ngopeni. Sehingga rezeki itu bukan kita kok. Alasan KB-nya mungkin kalau lebih berkualitas, menjaga jaraknya biar lebih. Jadi bukan karena alasan akidah, aku raiso ngopeni, raiso makani. Maksudnya makani kita bukan. Kita cuma lantaran aja, Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Dan alhamdulillah rata-rata juga ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah, yang anaknya lebih dari 1, itu kan nanti kan pasti merasakan tuh. Salah satu ketika punya anak keberapa itu mulai ada perubahan apa bu, rezekinya ada mulai lancar gitu ya. Zaman anak pertama, kedua mungkin ya urung, begitu anak ketiga, alhamdulillah rezekinya mulai merintis ada. Salah satu anak saya namanya Yumna Rizkia, rezeki yang diberkahi. Itu kasusnya sama Bapak Ibu. Waktu punya anak itu subhanallah Bapak Ibu. Itu anak itu hampir hilang karena 5 bulan hampir keluar. Jadi istri saya ngaji 25 orang keracunan semua, keracunan makanan. Yang masuk rumah sakit 2, termasuk istri saya, hampir 5 bulan. Bayinya hampir keguguran sama dokter waktu subpetres itu. Alhamdulillah dengan izin Allah selama tekan 9 bulan lebih berapa hari lahir dengan normal. Maka bagi saya ini rezeki tenang, rezeki tenang, karena makan rezeki yang diberkahi. Setelah kelahiran anak kedua itu Pak, subhanallah itu rezeki mulai dibuka sama Allah tuh. Ya saya dagang ngasem, masih pengasem saya. Ngasem tambah laris, bisa nabung, bisa tukul lemah, kayak lelekan, terus bisa beli motor butut, terus gitu. Wasilah dengan setelah menikah anak yang lahir anak yang kedua itu. Jadi yang sekarang anaknya 1 belum ada rezeki, tambah 1 lagi. Ya, insyaallah ya. Next mas, masih dua. Nah, sedekah jelas bu ya. Sedekah insya Allah bisa melancarkan rezeki atau infak. Ini ayatnya standar yang sering kita baca Al-Baqarah 245. Ada satu ayat lagi yang jarang cukup mungkin kita simak. Coba dibuka surat 65 ayat 7. Surat 65 ayat 7. Surat At-Talaq ayat 7. Di situ dengan tegas Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agak tengah ayat. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Maka barang siapa yang rezekinya sedang disempitkan oleh Allah, maka berinfaklah. Jadi ternyata Bapak Ibu, yang pengen rezekinya si rotor rendet itu jadi mau gitu lancar itu,
infak Pak, sedekah, infak sedekah. Gitu. Maka infak sedekah itu yang terbaik adalah fisarra'i wal dharra, dalam kondisi lapang maupun sempit. Yang lapang ya itu oke, sempit ya sedikit apa-apa sih, tetap berusaha untuk infak. Bapak Ibu terbiasa kan di rumah ada kotak infak subuh ya? Ya itu bagus sekali. Benar Bapak Ibu, saya juga berusaha di rumah itu ada, walaupun dia nggak tahu tiap pagi berapa, pokoknya bismillah gitu. Nanti 1 bulan kemudian kita panggil petugas untuk ngambil, kasih kotak lagi. Itu udah kalau jadi kebiasaan enteng gitu. Mungkin jujulan belanja hashtag kemarin masih 500, masih 1000, bismillah. Daripada nanti hilang, telisut, udah pindahin ke rekening akhirat. Nah, itu dahsyat banget. Dahsyat banget. So, ya. Terakhir Mas. Nah ini haji dan umroh bagi yang sudah mampu. Okay? Insya Allah semuanya mampu lah. Insya Allah kita doakan semua mampu haji dan umroh. Mudah-mudahan minimal umroh mampu lah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lebih booster lagi rezekinya, pengen lebih kayak kendaraan dikasih bahan bakar, dikasih nos gitu ya, bisa lebih wes gitu. Itu umroh atau haji Bapak Ibu. Ya. Nabi mengatakan tabiul haji wal umrah, ya, ikutilah haji dan umrah, ikutilah haji dengan umrah, karena keduanya haji dan umrah itu bisa menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa seperti pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, dan tidak ada pahala haji yang mabrur kecuali surga. Jadi insya Allah haji dan umrah itu melancarkan rizki. Orang yang haji atau umrah, ya itu duyufullah, tamunya Allah. Kalau dia ibadah niatnya benar, caranya benar, dia pulang haji umroh dikasih bonus 3. 1, dosanya diampuni. 2, doanya diterima. 3, ongkosnya diganti. Dan tadi ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tunfiqu fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apapun yang kalian keluarkan di jalan Allah, semua akan dikembalikan penuh dan kalian tidak akan dirugikan. Artinya kalau hanya 100 balik 100 kan rugi tuh Pak. Maka Allah di samping mengembalikan sesuai, Allah akan berikan kelebihan sebagaimana dalam Al-Baqarah 2:45. Wallahu bisawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu pengen bisa ibadah umrah, saya berikan salah satu doanya, ya. Ini salah satu, yang lainnya juga banyak. Bisa ditirukan ya. Mudah-mudahan yang menirukan nanti dimudahkan Allah ibadah umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ziyarata baitika al-mu'azzam wa rasulika al-mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Yang pengen aku lebih biasa ya. Ada yang punya utang nggak di sini? Ada satu doa kata Nabi, siapa yang amalkan doa ini, walaupun hutangnya segede gunung, Allah akan bantu melunasi hutangnya. Yang penting istiqomah. Saya berikan doa cepat lunas hutang, mau Bapak Ibu? Yang menirukan yang punya hutang saja ya. Segera hutang tolong tidak menirukan. Nanti akan saya lihat berapa yang menirukan, berarti punya hutang deh. Doa cepat lunas hutang hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Dihafalkan ya. Ternyata ini rakyat kabeh. Insya Allah bukan karena punya utang ya, karena pengen hafal doanya gitu ya. Buat jaga-jaga aja gitu. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu Bapak. Mohon maaf ya atas semua salah pilihnya, waktu sudah habis. Kalau ada yang salah itu mungkin dari saya. Kalau ada dalil yang tidak tepat, kalau nanti diluruskan, dan semoga Allah mengampuni ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan semua rezekinya lancar, semuanya bisa beribadah ke tanah suci. Insya Allah tanggal 12 saya berangkat Bapak Ibu dari K69 jamaah 70 dengan kami. Monggo nanti yang berkenan mau ibadah umrah boleh menghubungi kami. Kalau nggak punya duit nanti minta sama
Ramadan lah insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 540 500. Oh. Enggak ada. Oke. Hampir maghrib. Oke. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Alhamdulillah infak informasi sedikit, infak pada sore hari ini kita berikan kepada masjid tadi ke pembangunan terkumpul 540.500 rupiah. Semoga menjadi amal soleh dan pemberat kebaikan yang ada di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.